Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi pada Selasa 24 Maret untuk gelombang pertama dan 28 hingga 29 Maret untuk gelombang kedua dengan perkiraan volume lebih dari 285 ribu kendaraan. Jumlah ini lebih besar dari puncak arus mudik pada 18 Maret sebesar 270.315 kendaraan. Lalu bagaimana distribusi lalu lintas untuk menghindari kepadatan pada arus balik terutama di ruas tol? Kita sapa langsung Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono. Selamat malam, minal aidin wal faizin. Pak Rifan, apa kabar? Selamat malam, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Baik, Pak Rifan, ada yang menyebut tanggal 24 Maret besok adalah tanggal neraka untuk pemudik karena diprediksi jadi puncak arus balik gelombang pertama begitu. Bagaimana kesiapan Jasa Marga untuk arus balik Lebaran tahun ini, Pak Rifan? Ya, sebetulnya ini tidak jangan disebut neraka lah ya. Ini sebetulnya antisipasi. Jadi sebetulnya ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan di dalam beberapa media terkait dengan potensi terhadap kepadatan jalan seperti pada waktu berangkat. Masih ingat Mas, kita ceritakan bahwa 18 akan padat ya. 18 akan diprediksikan sekitar 260-270 ribu kendaraan. Hal yang sama, tanggal 24 ini dimulai dengan malam ini diperkirakan 218. Ini sesuai dengan profil yang kita lihat sampai dengan jam 18 ini cukup padat ya. Baik dari gerbang tol, dari 4 gerbang tol ini yang mulai masuk ya, seperti Cikampek dan termasuk Kaliurip Utama. Jadi diperkirakan nanti di tanggal 24 akan mencapai 285 ribu. Inilah kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga menyampaikan ke Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri juga menyampaikan potensi tanggal 24, 28, 29. Jadi seperti di dalam persiapan pada waktu arus mudik yang lalu, kami memastikan bahwa semua pelayanan kami pastikan nyatakan siap ya. Seperti hari ini kami memantau bahwa dengan traffic yang cukup meningkat sudah mulai harus dilaksanakan one way sepenggal ya, mulai dari 263 sampai dengan 70, nanti kemudian melihat lagi apakah diperlukan lagi dari 414 sampai dengan 263, jadi sehingga akan nyambung. Termasuk bagaimana fungsional dioptimalkan, terutama dari Japek 2 Selatan dari Sadang sampai dengan Burangkeng. Ini juga sama, ini sudah mulai dilakukan, jadi seluruh fungsional juga dipastikan, kamera berfungsi, kemudian penerangan berfungsi, dan seluruh yang petugas dari personel. Dan kami sampai dengan sore tadi juga berkolaborasi dengan Korlantas Polri, Polda Jabar, Polda Jateng untuk memastikan, termasuk nanti begitu masuk di Jakarta, kami menghimbau untuk menghindari rest area 6252 yang harus kita tutup. Mengingat akan ada arus kepadatan di malam ini dan besok yang akan memenuhi di kilometer 70 sampai dengan Jakarta. Dan kami siap semua dengan call center, hampir 3.500 CCTV sudah berfungsi, dan 500 kendaraan pendukung dan 8.000 personil juga akan menyiapkan untuk melayani seluruh pengguna jalan tol Jasa Marga Group. Ya, personil yang disebarkan di banyak ruas tol begitu ya. Pak Rifan, jika terjadi kepadatan, rekayasa lalu lintas apa yang akan diberlakukan dan di mana saja rekayasa lalu lintas potensial diberlakukan, Pak Rifan? Ya, jadi yang pertama pasti dengan adanya kepadatan menjelang masuk 70, kemudian kami mengurai ya sampai dengan 263 sampai dengan Trans Jawa, dan Trans Jawa akan ditarik dengan Kali Kangkung 414 dan seterusnya sampai dengan 456 Salatiga. Nah, terutama ini untuk di Trans Jawa, dan kami juga mencoba membuat beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Korlantas ya, kami merekomendasikan, dan ini sudah terhubung dan berkomunikasi dengan baik, terutama terantisipasi yang dari arah Cipularang. Dan dipastikan ini tidak menggunakan kontraflow langsung one way ya, karena kalau menggunakan kontraflow biasa arus kepulangan kan cukup padat dan biasanya bersama-sama, sehingga nanti akan diberlakukan one way nasional, insya Allah akan besok diberlakukan, walaupun hari ini bisa jadi kalau memang sangat dibutuhkan rekayasa lalu lintas
akan dilakukan sejak dari 414. Namun demikian, nanti Korlantas Polri Pak Kakor yang akan memimpin pelaksanaan one way nasional atau belum, atau one way sepenggal, karena hari ini masih diberlakukan one way sepenggal. Ya. Dan untuk itu kepada masyarakat yang melakukan perjalanan, ya hari ini kalau sudah ada di tengah perjalanan mulai dari Trans Jawa akan melihat bahwa pengalihan lalu lintas terutama dari 263 sampai 70 sudah digunakan dengan one way sepenggal sampai dengan kilometer 70, dan pengalihan seluruh dari Cipularang juga tidak akan masuk ke Kaliurip Utama, akan dimasukkan ke Sadang sampai dengan Burangkeng. Demikian, Mas. Ya. Pak Rifan, di arus mudik kemarin salah satu titik krusial yang sangat dibutuhkan oleh pemudik di ruas tol adalah rest area kondisinya ya. Bagaimana di arus balik ini? Apakah rest area juga operasionalnya diberlakukan sedemikian rupa seperti penerapan atau banyak sekali personel yang ditugaskan, dan bagaimana aturan untuk menggunakan rest area selama arus balik Lebaran ini, Pak Rifan? Ya, jadi terima kasih. Ini memang penting, apalagi kemudian rest area ini ada di arah A dan B ya, ketuman atau one way. Tapi di sisi lain nanti kami juga mengingatkan bahwa pengaturan terhadap rest area ini pasti akan dilakukan penutupan atau pembukaan sesuai dengan kapasitas terutama kepadatan. Jadi dimohon kepada masyarakat harus betul-betul mempersiapkan diri dulu bahwa tidak usah maksa dengan satu rest area, bahkan berhenti. Dan memang kami rasakan bahwa salah satu kepadatan yang utama pada saat kemarin 18 adalah rest area 57 gitu ya. Dan kami tadi juga sudah berkoordinasi bahwa nanti beberapa petugas terutama dari Polri yang akan membantu melakukan pengalihan termasuk pemberitahuan bahwa dalam konteks yang utama terhadap rekayasa lalu lintas dipastikan bahwa 62 dan 52 pasti tidak bisa digunakan. Jadi kalau yang dari Trans Jawa bisa menggunakan dari sejak rest area 188 dan sebagainya, dan untuk yang dari Cipularang bisa mengoptimalkan dari 97 maupun 88 dan 72B. Demikian. Ya. Pak Rifan, ada fenomena yang memang terjadi di Indonesia yang ini adalah disebut tradisi dari tahun ke tahun. Ada saja pemudik yang memang mengabaikan aturan begitu ya. Jika ada rest area yang diketahui atau dilihat memang sudah penuh, ini kasus bukan sekali dua kali. Ada beberapa pemudik yang justru memilih untuk beristirahat di bahu jalan ruas tol begitu ya. Bagaimana, apa yang akan dilakukan oleh Jasa Marga? Apakah akan berkoordinasi dengan petugas yang terlibat atau seperti apa begitu, Pak Rifan? Ya betul, memang pengaturan yang di bahu jalan ini nanti harus dibantu dari Polri khususnya Korlantas maupun dari Polda di ranah setempat. Jadi kami menganjurkan memang tidak bisa dihindari harus istirahat, tetapi di sisi lain ini membahayakan. Dan apalagi kemudian bagi yang dalam melintas di one way, ini sangat perlu saya ingatkan bahwa kami ingatkan bahwa pada saat masuk di dalam kontraflow atau one way, maka karena kita setir kanan, bahu jalan di kanan itu bukan bahu jalan. Jadi tolong jangan pernah berhenti di sisi paling kanan atau bahu jalan di sebaliknya. Karena kalau misalkan ada kondisi yang tidak layak untuk digunakan kendaraan Anda atau ada masalah, maka tetap di kiri saja. Karena di kiri tetap menggunakan kecepatan yang sedang dan pelan, dan di kanan kecepatan yang cepat. Karena masih dengan proses karena kebiasaan setir kanan, maka akan ada juga yang memaksa, walaupun kami ingin mengingatkan batasan terhadap kontraflow maupun one way, terutama di one way, bahwa jangan pernah menggunakan bahu jalan. Ini sudah beberapa kali accident ya yang tidak bisa dihindari, bahwa memaksa bahu jalan. Tunggu sebentar, nggak usah terlalu memaksakan menggunakan bahu jalan, dan jangan pernah berhenti di bahu jalan, even nanti di dalam W maupun di jalur sama. Jadi rencanakan dari sekarang, maka kami mengingatkan, kan ada aplikasi Travoy ya yang bisa digunakan seluruh masyarakat dan bisa melihat rest areanya apa saja, di kapan kilometer saja, ada fasilitasnya apa saja, sehingga kalau tidak sempat dalam satu rest area di depannya juga ada. Dan kami juga kemarin menyampaikan bahwa sampai sekarang masih berfungsi, bahwa pom bensin sebagai rest area bantuan ada 9 lokasi, kemarin 10 ya, maaf ada tambah satu lagi yang kami juga memberitahukan itu di pinggir jalan sehingga bisa memilih, bisa keluar dan bisa masuk lagi tanpa ada perubahan tarif. Manfaatkan
Yang penting karena ini tidak hanya bicara mudik yang memang ketat, saya juga setuju mudik ini penting untuk silaturahmi yang harus kita jaga. Tapi paling baik adalah kalau mudiknya adalah berkeselamatan. Ya, ya. Pak Rifan, terakhir tadi ada beberapa pesan untuk masyarakat ya. Apakah ada pesan lagi untuk masyarakat yang masih di kampung halaman dan bersiap balik ke kota asal gitu ya di arus balik Lebaran kali ini? Karena kita tahu ada fenomena satu lagi nih. Biasanya yang salah satu yang menyebabkan antrian kendaraan di gerbang tol atau di pintu tol adalah kurangnya uang elektronik yang dimiliki oleh pemudik atau pengendara begitu ya. Apa pesan-pesan yang penting agar diingat oleh calon pemudik kita untuk arus balik Lebaran nanti nih, Pak Rifan? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama pastikan kelayakan kendaraan dulu, karena kelayakan kendaraan itu penting. Jadi seandainya mungkin hampir saya lihat masalah radiator ini jarang, tapi pastikan itu dipastikan berfungsi dengan baik. Semua kendaraan fungsi rem dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah pengemudinya. Jadi Bapak Ibu yang akan siap mengemudi harus fit ya. Dan kalau memang capek yang harus istirahat. Lalu pilih waktu yang tepat. Jadi manajemen waktu ini penting. Karena bisa melihat dari berita seperti saat ini, bisa melihat kepadatan. Kami juga mengingatkan punya travoy, bisa melihat kepadatan, bisa lihat kameranya, sehingga bisa memilih kapan harus berangkat. Dan seperti ada pengumuman, hindari 24, 28, 29, coba diatur kembali pemberangkatannya, dan juga tertib dengan aturan lalu lintas. Terakhir, ya jaga saldonya, supaya tidak menghambat. Dan bahkan saya tadi kebetulan di gerbang Banyumanik gitu ya, saling mengklason gara-gara saldo kurang gitu. Nah ini masih terjadi, cek dulu saldonya dan kemudian pastikan kalau mau lihat tarifnya juga lihat di Travoy kelihatan tarifnya berapa gitu. Sehingga dipastikan bisa melalui seluruh gerbang tol, seluruh perjalanan dengan baik dan selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih atas waktu Anda untuk bergabung bersama kami dan kita apresiasi kepada PT Jasa Marga ya yang sudah mendukung arus mudik dan arus balik Lebaran di tahun ini. Terima kasih banyak Pak Rifan, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih, maaf lahir batin, sehat selalu.